Oke, Bapak Ibu, kita menunggu dulu ya sampai masuk. Kita tunggu 10 menit sampai semuanya masuk, kita akan mulai.
Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. berapa ya jumlah peserta semuanya Bapak Ibu angkatan 1 kelas 2 ini? Coba. 29. 9 ya. Oh iya. Berarti kita menunggu 5 orang lagi ya untuk masuk di Zoom ini. Jadi saya pakai Zoom jadi lebih mudah buat share screen gitu. Ataupun nanti bisa saya rekamin ketika pelaksanaannya supaya lebih mudah. Oke, kita punya waktu ya 1 jam ini kita akan coba diskusikan. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah membuka modulnya KB1 modul 1 ya. Ternyata kalau kita cek memang forum diskusinya dengan yang kita berikan. Sebentar saya coba ini dulu. Oke. Saya ganti dulu namanya. Oke. Berbeda dengan isian forum diskusi yang ada ya, yang ada di web gitu. Jadi nanti forum diskusinya itu berdasarkan informasi yang ada pada modul. Nah, baik supaya kita lebih jelas barangkali, saya akan mencoba memfasilitasi Bapak Ibu di sini untuk bisa mempelajari isi modul dari isi modul dari modul 1 ya, modul 1 2 lah ya. Sekarang kita atau 1 dulu juga tidak masalah. Jadi mungkin saya coba share screen. Silakan Bapak Ibu jika memang perlu untuk share screen silakan ya. Kita sharing aja di sini. Kita sharing Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ada manfaatnya kita bertemu ya sekarang ini. Oke, jadi ini di sini Bapak Ibu bisa melihat modul yang ada. Ini modul yang ada, kemudian juga dulu kami ketika membuat modul memang mempersiapkan seluruh medianya. Jadi ini ada media-media yang berkaitan dengan modul. Jadi modul ini untuk yang KB1 kira-kira ini membahas tentang model pembelajaran IPA ya. Jadi model pembelajarannya yang sudah diimplementasikan dalam pembelajaran IPA. Nah, kami mencoba Bapak Ibu walaupun bukan artis ya, nanti Bapak Ibu juga sama dituntut untuk membuat video ya sedikit lah ya sekuen-sekuennya. Nah, jadi model pembelajaran yang diimplementasikan di dalam kelas. Nah, model pembelajaran apa yang terbaik? Itu tidak ada yang terbaik ya, semuanya juga relatif gitu. Jadi bagaimana capaian yang ingin kita dapatkan. Nah, tentunya video yang ada ini bukan model yang terbaik, tapi memang dibuat untuk dikomentari gitu ya. Jadi dikomentari oleh Bapak Ibu untuk dianalisis bagaimana isi daripada video ini, hal-hal apa yang memang ada lebihnya dan hal-hal apa yang masih perlu diperbaiki gitu. Jadi ini jadi gambaran buat kita semua gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti direkam, saya juga sama, ini baru rekaman yang pertama kalinya, jadi berbedalah rasanya antara mengajar dengan direkam dan tidak gitu ya. Apapun itu, jadi kita akan coba lihat ya isi daripada modul ini. Jadi di dalam modul ini kira-kira isinya bakal ada 4 kegiatan pembelajaran dengan 4 model yang berbeda. Pertama itu ada berkaitan dengan direct instructions ya. Coba Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah ini. Jadi ada model direct instructions yang suaranya mungkin nyampe atau tidak ya. Nah ini berkaitan dengan karakteristik di tata surya ya, karakteristik planet di tata surya. Nah kira-kira ini ada. Selamat siang anak-anak. Wah suaranya keras sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Agus sedang rekaman ini jadi artis ya. Nah masih semangat? di sini
Bapak Ibu bisa lihat ada kegiatan-kegiatan pembelajarannya berjalan ya seperti ini, menjelaskan mengenai karakteristik tata surya. Kemudian di dalamnya ada sequence yang akan dilaksanakan. Di sini memang siswanya bukan siswa seperti Bapak Ibu punya siswa sendiri. Jadi siswa ini kami pinjam dari SMP Lab School ya. Kami pinjam dari SMP Lab School. Nah, belajar di lab ya, lab IPA seperti itu. Jadi ini oke, nah ini Bapak Ibu bisa melihat ya kegiatan pembelajarannya. Nah, kemudian ini kurangnya sebenarnya ini harusnya ke setiap orang itu bisa fokus gitu ke orang-orang tertentu. Tapi itu juga pembelajaran jadi tidak natural gitu ya. Jadi itu kesulitan atau kemudahan lah suka duka ketika memang membuat video ini. Jadi ini adalah tahapannya, sekuensnya, Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian nih bagaimana anak-anak belajar di sana. Seperti halnya guru biasa gitu menerangkan. Di sini anak-anak menerangkan ya karakteristik tata surya ya, polusi, rotasi, jumlah planet, membedakan antara massa dan massa jenis ya, Bapak Ibu. Oh iya, tadi saya mau buat survei ini. Kalau boleh tahu mungkin Bapak Ibu di sana berapa orang dari kelas Bapak Ibu yang background-nya dari fisika? Sudah ada belum infonya? Kalau nggak ada, nanti saya coba buat survei singkat, nanti saya coba lihat bagaimana pemetaannya. Oke. Oke, nah ini kegiatan pembelajarannya. Nah, ini menggunakan aplikasi ya, ketika mereka menjawab seperti ini. Nah, ini akhirnya penutup selesai, membuat refleksi di akhir, membuat kesimpulan, dan terima kasih ya. Itu model pembelajaran direct instructions ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di KB1 ya, modul 1 ini. Jadi Bapak Ibu detailnya isi daripada modul ini bisa Bapak Ibu baca ya. Bisa baca mendalam, bisa baca sekilas kalau memang sudah mengetahui kayak teori-teori ini kan teori ya, teori. Kita bisa pelajari teori pembelajaran, bagaimana diintegrasikan ya di dalam ini. Di sini ada STEM misalnya, pendekatan STEM kita lihat dari Fogarty ya, terkenal. Nah, di sini ada macam-macam modelnya. Oke. Ini bagaimana konsep-konsep itu diintegrasikan. Di dalamnya juga Bapak Ibu bisa melihat apa yang membedakan antara pendekatan, kemudian di situ ada model, ya, strategi, ya. Ini ada karakteristik pendekatan ilmiah, mengamati, ya. Bertanya, ya. Oke, nah di sini. Nah ini yang menarik ini ya. Jadi di setiap modul itu ada aktivitas, ya, aktivitas bertanya. Nah, barangkali. Nah, jadi kami, saya mencoba melakukan diskusi aja dulu di sini secara langsung. Bagaimana tanggapan Bapak Ibu ya, yang barangkali sudah membaca informasi dari modul ini untuk kegiatan belajar 1 ini. Silahkan saya tunggu komentarnya. Mangga, kita diskusikan. Silakan, ada yang ditanyakan dulu. Ini bisa di-mute tidak? Coba cek dulu. Oke, udah di-unmute nih saya. Mangga Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Bagaimana kesan Bapak Ibu setelah baca ini kan, kalau sekarang udah kita membahasnya IPA ya, kalau sebelumnya kan
pembahasannya itu tentang pedagogi full ya. Silakan ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Tidak ada. Halo. Suaranya kemana? Ya, lagi adan ya, kalau di sini lagi adan. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya akan bertanya. Nah, di sini, jadi tugas Bapak Ibu adalah kita coba diskusikan ya. Silakan Bapak Ibu nanti simak ya, simak dari video ya, kan kita punya 4 video ya, video pembelajaran yang perlu kita tanggapi. Nah, di dalam aktivitas 1-2 ya, 1-3, nanti 1-4, 1-5 itu ada bagian yang memang kita melihat sisi positif ya, analisis sisi positif dan sisi negatifnya dari video pembelajaran yang sudah kita rancang gitu. Silakan Bapak Ibu eksplor ya. Di sini kan Bapak Ibu bisa melihat dasar teori gitu kan. Jadi dari model-model pembelajaran yang dikembangkan. Nah, di sini ada direct instructions adalah apa dan lain sebagainya. Oke. Oke, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, jika jelas, oke. Terima kasih banyak. Jadi begini. Jadi Bapak Ibu membaca dari KB sini. Jadi ada model, direct instruction, ada inquiry based learning, ada project, itu ada problem based learning seperti itu. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu lihat ya aktivitasnya. Ya ada aktivitas 1-2, 1-3, 1-4. Nah, sini baiknya memang kita buat forum diskusi ini khusus ini berkaitan dengan model-model pembelajaran ini. Hal-hal apa saja yang memang di sana itu sudah masuk gitu kan. Sudah berperan penting gitu kan, positif terhadap kemajuan anak gitu kan untuk memahami suatu konsep. Dan hal apa yang kurang gitu. Silakan Bapak Ibu analisis ya. Mungkin kalaupun forum diskusinya belum buka, itu ditulis dulu saja ya, ditulis di dalam Word seperti itu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu dilihat ya videonya, kemudian dibuat catatannya. Jadi dibuat catatan poin-poin plus dan minus dari kegiatan pembelajarannya. Gitu. Biasanya kalau ngelihat orang lain mah mudah gitu ya. Dan komentari orang tuh mudah, tapi kalau yang diri sendiri itu biasanya susah. Gitu ya. Maka silahkan Bapak Ibu bisa dipelajari kan di LMS itu ada, jadi bisa dibuka videonya, bisa Bapak Ibu lihat ya bagaimana kegiatan pembelajarannya dilaksanakan. Oke. Di sini sama, ini kan ada direct instructions, ada kegiatan membuka pelajaran, kan, memperkenalkan konsep ya, dengan mengerjakan tugas ya, kegiatan secara mandiri dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu kita membahas tentang model pembelajaran inquiry ya. Inquiry, nah, pada prinsipnya inquiry itu adalah menggali ya. Jadi menggali pengetahuan ya, menggali pengetahuan melalui pendekatan ilmiah ya. Jadi model-model ini itu ada videonya. Videonya oke, kita perlihatkan. Di sini kalau videonya agak lama kalau kita tayangkan dari awal sampai akhir, jadi Bapak Ibu bisa lihat nanti secara mandiri. Sebentar. Nah, di sini
Bu Eli ya, Bu Eli membahas tentang zat adiktif makanan ya. Ada kegiatan pendahuluan di dalamnya, bertanya, di sini disediakan ada bahan-bahan. Oke. Ada bahan-bahan, bertanya seperti ini ya. Kemudian memperlihatkan fenomena ya. Bagaimana ini ya, lanjutkan ke kegiatan inti. Di sana ada pertanyaan, diberikan sampel seperti ini. Nah, kemudian nanti anak-anak mempelajari bagaimana fungsi ya karakteristik dari zat adiktif dalam makanan. Nah, kemudian bertanya apa saja ya yang perlu kita pelajari dari zat adiktif itu. Bertanya kepada anak ya, memberikan pertanyaan, memberikan lembar kerja. Nah, hal yang menarik kemarin ya kita coba diskusikan di dalam forum ya PPII ya PPII. Jadi yang kurang sebenarnya kenapa literasi saintifiknya anak-anak Indonesia itu masih rendah itu memang karena anak-anak tuh kurang memahami data ya. Jadi memang kegiatan pembelajaran ya, mengambil data ya, kemudian anak bertanya, kemudian juga dapat. Nah, itu dilakukan oleh anak. Nah, cuma yang di bagian akhir yang memang masih kurang dari anak-anak Indonesia itu. Jadi Pak Hari Firman waktu itu dengan Prof. Ana itu mencoba menganalisis ya apa saja yang menjadi penyebab kekurangannya. Itu adalah salah satunya kemampuan anak dalam menganalisis data ya, memaknai. Jadi memaknai dari data-data, tendensi dari data-data yang ada. Gitu. Jadi itu salah satunya. Ini anak kan melihat gitu kan kegiatannya, menulis catatan dalam LKPD, bertanya. Nah, mungkin sebagian dari mereka memberikan jawaban ya. Nah, dan kita bisa lihat nanti analisis, silakan Bapak Ibu plus minusnya dari video yang kami coba sajikan. Ya. Di sini ada pembelajaran inquiry. Ya. Tahapan-tahapannya apakah memang sudah terpenuhi? Jika kurang, tahapan mana yang belum? Silakan nanti dibuat catatannya dan diberikan masukannya. Ya. Ini inquiry. Merumuskan masalah, ya anak-anak menemukan hipotesis, ya menguji sampai mendapatkan kesimpulan. Di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kita coba cantumkan level inquiry. Nah, ada macam-macam tipe dari inquiry, mulai dari discovery sampai inquiry bebas. Ya. Ini terkenal nih. Waktu itu diundang ke UPI ya, Profesor Wenning. Oke, kemudian ada cooperative learning. Jadi dalam cooperative learning di sini ada tahapan-tahapannya. Bapak Ibu bisa lihat video aktivitasnya di dalam LMS ya. Ini membedakan sel hewan dan tumbuhan ya. Sama Pak Ikmanda nya. Nah, apa bedanya sebagian dari mereka? Nah, oke. Nah, ini diberikan mereka berkelompok seperti itu. Mereka mengamati gitu kan. Oke. Kemudian tahap tes individu. Oke. Tahap pemberian penghargaan. Ini sampai nyediain hadiah segala. Oke. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu gambarannya kita singkat-singkat aja dulu. Jadi nanti kita coba diskusi beberapa poin yang memang menarik untuk kita coba diskusikan bersama. Oke. Di sini ada penjelasan ya tentang cooperative learning, bagaimana apa dan lain sebagainya. Tahapan-tahapannya juga ada. Oke. Cooperative learning.
Kemudian project ya. Project based learning. Nah, listrik statis ya. Kebetulan nih saya sendiri yang membahasnya di kita. Nah, ini kita bertanya tentang listrik ya, kenapa terjadi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian nah ini saya juga menyediakan ini alat-alat ya. Alat-alat berkaitan dengan listrik seperti ini. Nanti kita meminta anak untuk membuat elektroskop. Nah, ini kita memperlihatkan fenomena listrik statis di anak-anak. Nah, ini fenomenanya kita perlihatkan bagaimana kegiatannya. Di sini bisa lihat Bapak Ibu, kita menyediakan sedotan ya. Nah, kita induksi sedotannya, kemudian bagaimana interaksi elektrostatisnya dan lain sebagainya. Ini ada bola anak-anak membuat balon ya, kita sediakan media-media ya yang representatif ya. Nah, kita jelaskan juga bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Kemudian anak-anak nah ini anak-anak merencanakan membuat proyek ya. Proyek membuat elektroskop yang standarnya juga ada, kita sediakan ya. Nah, ini anak membuat elektroskop dari botol seperti itu, kemudian ada oksidnya yang perlu diisi. Nah, sebagian dari mereka itu ada yang bertanya tentang cara membuat daunnya, ya. Kemudian mengevaluasi hasil kerjanya, apakah berhasil, gitu kan. Nah, di sini juga kita terangkan fenomenanya di depan tentang listrik statis, seperti itu. Nah, kemudian kita evaluasi ya, menggunakan online ya, tes evaluasi. Nah, ini hasilnya langsung terlihat di Google Forms ini. Langsung kelihatan hasilnya dan selesai ya. Kira-kira itu contoh-contoh yang sudah kami rancang Bapak Ibu untuk beberapa model pembelajaran yang ada di sini ya dari modul yang tersedia. Nah, di setiap model itu yang paling penting adalah Bapak Ibu mencoba melihat sisi positifnya apa, kemudian apa yang masih kurang gitu kan, yang masih perlu diperbaiki gitu. Jadi biasanya nanti beberapa model ini mudah-mudahan cukup ya untuk memberikan contoh kepada Bapak Ibu sebagai bekal lah nanti Bapak Ibu membuat proyek yang sama kurang lebih ya, membuat merekam kegiatan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Gitu. Jadi nanti ada kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Di sini ada tahapan-tahapannya ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat, membandingkan ya dari video pembelajaran dengan tahapan-tahapannya. Mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Kemudian ada penilaian. Skoran dan lain-lain ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang penting juga di dalam forum diskusi Bapak Ibu. Jadi yang forum diskusi yang yang ada di online itu harus diperbaiki ya. Jadi forum diskusinya yang ini. Jadi silakan Bapak Ibu nanti dimasukkan jenis model pembelajaran seperti apa yang Anda pilih ya. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu membuat contoh kan gitu. Contoh topik apa gitu kan, topik apa yang akan Bapak Ibu rancang, kemudian model pembelajaran seperti apa yang tepat gitu, kemudian Bapak Ibu analisis ya bagaimana ketepatannya itu gitu kan, make sense tidak gitu kan, kira-kira kalau materi ini menggunakan model pembelajaran ini, produknya seperti ini dan evaluasinya menggunakan ini. Gitu. Di sini kita coba diskusikan nanti masukan ya kurangnya atau lebihnya nanti ada di dalam forum diskusi tersebut ya. Jadi menarik menurut saya. Jadi Bapak Ibu mumpung sekarang kan sama-sama kita ketemu ya, kapan lagi coba Bapak Ibu ketemu dengan teman-teman sejawat ya, berbeda tempat ya, lintas ini kita menarik untuk bisa kita diskusikan bersama. Sejauh ini Bangga Bapak Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan?
Silahkan, saya tunggu. Pak, maaf Pak, mau bertanya Pak. Boleh Bu Pipit ya, silahkan Bu. Ya, maaf Pak. Jadi berarti itu yang kegiatan tadi yang kita lihat videonya itu nanti didiskusikan kemudian dimasukkan ke Fordis apa gimana Pak? Ya, coba Bapak Ibu cek dulu ya. Itu harusnya kan sama adminnya memang itu masuk ke tugas ya. Jadi ada tugas yang Bapak Ibu masukkan ke sana. Jika di dalam tugas itu tidak masuk ya, jadi maksudnya sama admin belum masuk ke tugas, berarti nanti Bapak Ibu buat di forum diskusi. Jadi silakan dicek terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi saya juga pengen melihat yang versi studentnya kayak gimana kalau di nah ini kan juga kita pertama Bapak Ibu, saya juga pertama masuk untuk melihat sisi di dalamnya. Jadi kalau ada perbaikan memang nanti jadi role model untuk yang angkatan berikutnya, untuk yang LMS yang ini ya. Karena kalau tahun sebelumnya kita menggunakan Brightspace, kalau sekarang kita ganti ya menggunakan Moodle ini basisnya Moodle. Bapak Ibu bisa melihat di sini ini fitur LMS yang ada di saya ini. Fitur LMS yang ada di saya. Coba saya cek tugas. Nah, ini ada kegiatan belajar 1. Nah, kemudian ini uraian materinya. Ini uraian materi contoh nih, contoh PDF ya yang dibuat sama Pak Agus Fani yang direct instruction ini. Lanjut, nah ini uraian materinya, Bapak Ibu bisa cek di sini ada video-video ya, video-video yang bisa Bapak Ibu akses. Nah, video ini itu untuk Bapak Ibu analisis gitu. Jadi di dalam modul itu ada kan aktivitas ya, aktivitas. Nah, ini versi saya ya. Oke, kemudian di sini ada rangkuman. Ini yang memasukkan ke LMS ini bukan kami Bapak Ibu. Jadi ada tim-tim yang lain. Kalau di Brightspace itu kami yang memasukkan. Kalau yang ini bukan. Makanya nanti kalau ada kurang lebihnya, kekurangan atau sedikit lebih kurang itu nanti kita berjalan ya, sambil berjalan. Siswa hanya boleh meninjau pekerjaan. Oke, di sini ada edit. Oke. Rangkumannya. Bapak Ibu bisa lihat ada tugas di sana untuk yang KB1. Punten, mangga siapa? Formatif ya Pak ya? Selain formatif, kan kalau tes formatif yang PG itu ya Bu ya. Nah, di sini kan aktivitas pembelajaran. Ini kan ada KB1, KB2, KB3, KB4 ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kegiatan formatif. Nah, di sini ada forum. Ini ada web meeting, kemudian refleksi, tes sumatif ya. Kalau tes formatif itu kan setiap KB ya, harusnya. Kita coba cek. Ini ada kuis Bapak Ibu. Nah, kita cek dulu aja kuisnya sebentar. Nah, ini PG ini. Ada ini PG. Kalau ini forum diskusi. Oh iya. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu silakan ya. Kita tambah saja di sini forum ya. Nah, ini forum tentang aktivitas 1, 2, 3, 4 ya, terutama analisis model pembelajaran. Jadi analisis model pembelajaran itu sangat penting Bapak Ibu untuk kita diskusikan sehingga kita bisa mendapatkan model yang terbaik gitu untuk konten tertentu gitu. Jadi di sini kalau belum ada ya saya buat saja aktivitasnya. Jadi poin-poin penting di dalam kegiatan pembelajaran yang modul 1 itu kita coba diskusikan saja secara langsung ya. Nah, di sini ada ini ada aktivitas 1. Ini nanti silakan Bapak Ibu mengisi ya, mengisi
forum-forum diskusi yang ada di sini. Oke. Aktivitas 1. Nah, kemudian aktivitas 2, Bapak Ibu ini mengamati, nah ini ada aktivitas 1, kemudian aktivitas 2. Nah, justru ini yang pentingnya. Jadi di dalam kegiatan ini Bapak Ibu bisa menganalisis ya kegiatan pembelajaran, contoh-contoh yang sudah kami coba buat ya Bapak Ibu. Oke. Silakan, ada lagi pertanyaan? Selamat sore Pak Eka. Ya, mangga Bapak. Ya, Pak Eka, untuk diskusi ini berarti kita harus menyelesaikan sampai formatif 4 dulu ya Pak, kita baru bisa masuk di diskusi ya Oh, Pak. begitu. Karena kan urutannya kan kalau sudah KB1, formatif 1, terus masuk KB2, formatif 2, sampai terakhir 4. Dari situ kalau sudah 4 kita baru bisa masuk diskusi gitu Pak. Oh gitu ya. Itu tuh sebenarnya kalau saya lihat sih itu harusnya diskusi itu bisa dilakukan kapanpun ya. Harusnya. Tapi kenapa harus formatif dulu ya? Kalau yang modul sebelumnya Bapak Ibu yang pedagogi itu begitu juga. Punten, saya ini sama Pak. Yang pas modul pedagogi sebelumnya, apakah? Halo? Ya, mangga Bapak. Yang ketika Bapak mengerjakan modul pedagogi seperti itu juga? Iya Pak, sama Pak, tadi berurutan Pak. Oh, begitu ya. Jadi untuk tugas untuk Fordis itu setelah KB4 adanya. Oke. Nah, makanya kalau kemarin menginfokan sedikit ya Pak, kemarin kalau dari Gurusik itu setiap modul itu kan 3 hari Pak. Jadi betul. Hari pertemuan pertama itu kita diminta menyelesaikan sampai dengan tes formatif 4. Terus nanti di hari kedua baru kita akan berdiskusi dan chat Pak di situ Pak. Oh, hari ketiga baru menyelesaikan sumatif dan tugas akhir. Biasanya gitu. Oke. Jadi Gurusik seperti itu ya dari pendekatannya ya. Iya Pak. Oke. Bentar ya. Coba ini saya masukin dulu aja ini. Soalnya ini beda ini isinya dengan yang ada di atas ini. Jadi kita coba ini. Oke. Jadi kita coba review dulu aja ya Bapak Ibu. Kita kan sekarang itu kenapa kita adakan pertemuan ya supaya kita bisa mendapatkan info juga dari Bapak Ibu ya, pengalaman dari sebelumnya. Jadi kalau begitu silakan ya Bapak Ibu, berarti hari ini bisa diselesaikan aja dulu berarti tes formatifnya ya. Nanti di besok kita coba masuk ke forum diskusi begitu. Oke, sambil berjalan nanti kita coba review dulu juga di modul bagian kedua di KB2 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Kalau tes formatif saya pikir Bapak Ibu tinggal bisa review isinya kemudian dikerjakan yang tes formatifnya ya. Sebentar, saya buka dulu filenya. Mohon maaf Bapak Ibu jika sedikit agak bising sedikit, mohon maaf. Ada perbaikan saya di rumah. Oke, nah pada bagian kedua kita berbicara tentang PTK ya, PTK, manajemen lab, dan inquiry dalam pembelajaran IPA ya. Nah di sini kami juga mempersiapkan beberapa video Bapak Ibu. Jadi untuk mungkin sebagian dari Bapak Ibu menggunakan ini salah satu contohnya. Jadi contoh Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk kegiatan asesmen itu menggunakan quizzes ini. Tapi saya yakin kalau orang-orang di Jabar mah udah melek lah gitu kan, seperti ini udah biasa lah ya. Ini tapi kami sediakan informasinya ada di dalam modul
sebagai pelengkap lah, pelengkap untuk kita adaptasi ya, itu kan dengan zaman gitu kan. Ini bisa menggunakan Kahoot ya. Sini contohnya ada menggunakan Kahoot. Ada juga kayak Pak Agus ya tadi itu menggunakan Flickr. Jadi Flickr ini berguna karena mungkin anak-anaknya tidak perlu menggunakan HP gitu kan. Nah, di sini bisa menggunakan Flickr. Nah, nanti di scan tadi seperti yang sama Pak Agus Fani lakukan. Ini menggunakan Flickr, cuma nanti kendalanya memang gurunya harus keliling ya, harus keliling ke anak-anak gitu ya. Gurunya harus keliling ke anak-anak. Setiap anak nanti mendapatkan seperti barcode. Nah, seperti ini. Jadi nanti anak-anak menjawab gitu kan, sesuai barcode ini. Ini contoh kalau menggunakan Flickr. Sini juga kita berikan ada video tentang contoh persiapan praktikum ini. Nah, bagaimana tips keamanan laboratorium. Ada video ya. Harusnya video ini ada di dalam LMS ya. Nah, bagaimana pentingnya kita menggunakan JustLab ya. Menggunakan Google Glass gitu kan untuk reaksi menggunakan zat-zat asam gitu kan untuk menghindari bahan-bahan kimia atau debu yang kena mata. Di sini menggunakan sarung tangan. Nah, kita menggunakan sepatu kenapa? Takut ada tumpahan bahan kimia ya. Tumpahan bahan kimia ketika menggunakan jadi itu aman gitu kan kepada kaki kita. Nah, ini apa bedanya nih? Pastikan rambut diikat rapi. Nah, ini bisik rambut ya, sebagiannya yang masuk ke tabung reaksi. Ya, nah ini berbahaya ya. Oke. Dilarang lari-lari. Contohnya, nah ini dilarang makan minum ya. Berbahaya, bisa jadi ada bahan beracun terkontaminasi ke makanan. Nah, ini juga dipersiapkan APAR sebagai bagian dari keamanan di lab. Nah, ini contoh video keamanan di lab. Kemudian juga contoh nih jenis-jenis bahan yang berbahaya. Ini beberapa simbol-simbol bahan kimia barangkali. Nah, ini ada beberapa hal. Ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam LMS, nanti bisa dicek. Oke. Ada juga simbol-simbol bahan kimia yang perlu kita ketahui sebagai guru sains. Nah, di sini ada beberapa. Keselamatan tersebar di setiap bahan kimia. Nah, ini jadi biasanya tercantum dalam MSDS, gitu kan, material safety datasheet. Ya. Berapa bahan dan resikonya. Ini beracun, ini bahaya iritasi, kemudian sini korosif ya. Gas tekanan tinggi, nah resiko meledak, mudah terbakar, ini meledak, oke. Ini polutan. Ini contoh-contoh bahan kimia. Kita lanjutkan ke sini. Ini contoh bagaimana menyimpan bahan-bahan kimia. Kita harus memisahkan ya sesuai dengan kelasnya, organik dan inorganik. Satu keluarga organik. Nah, ini keluarga-keluarga ya, contohnya organik. Seperti ini. Kemudian inorganik. Oke. Jangan simpan bahan kimia di lantai. Oke. Oke, nah, ini contohnya Bapak Ibu bisa lihat.
Dalam LMS, ini ada kategori. Yang pelajar. Oke, ada kategori bahan-bahan kimia. Sini juga ada safety ya. Bagaimana penanganan kecelakaan. Nah, kecelakaan kerja di lab. Ibu nanti bisa cek ya di dalam LMS-nya. Oke. Ini juga kita menyediakan bagaimana tips pengolahan laboratorium di lab IPA. Sebentar, coba nanti dulu sharingnya. Oke, nah ini contoh pengolahan lab IPA di sekolah ya. Kita sediakan bagaimana mengelola lab IPA di sekolah. Nah, ini sedih ya kalau jarang dipakai nih Bapak Ibu, gimana nih di sekolahnya Pak? Suka dipakai alat-alat praktikumnya. Nah, kalau alat praktikumnya masih rapi, jangan haraplah anak-anaknya bisa meningkat literasi saintifiknya. Jadi memang kalau alat-alat praktikum di sekolah itu harus kita pakai Bapak Ibu. Harus kita pakai. Kalau nggak ada, kita usahakan untuk kita adakan. Gitu. Biasanya kan suka ada pengadaan. Nah, kalau pengadaan itu biasanya guru IPA, kalau saya dulu waktu ngajar di sekolah itu senang gitu. Senang gitu. Kita nyari alat-alat gitu kan yang bisa memfasilitasi anak-anak. Waktu saya ngajar di sekolah juga waktu itu ngundang PR, kita mengadakan Science Festival di sekolah, jadi ada karya-karya anak-anak ya, kita undang PR, koran gitu. Kemudian dibuat diliput dalam satu halaman koran. Jadi pameran karya anak-anak gitu. Senang anak-anak gitu. Jadi kita memberdayakan, sebelumnya belum ada labnya di sekolah. Kemudian saya datang, kemudian kita mengembangkan alat-alat praktikum di sekolah. Gitu. Waktu di UPI juga sama, kebetulan kan kita IPSI baru ya 2009 kita berdiri. Di sana belum punya alat-alat lab. Nah, ketika saya ditugaskan sebagai dosen fisika di IPSI, nah saya mendata alat-alat ya, membuat alat-alat yang penting untuk disediakan di sekolah di kampus. Setiap tahun tuh biasanya suka ada anggarannya, jadi kita bisa anggarkan untuk membeli alat-alat yang diperlukan. Wah, ini sedih ya kalau kita lihat nih sampai bersemut gini ya. Jadi memang alat-alat tuh mungkin kita bisa membeli lemari, Bapak Ibu ya, lemari untuk penyimpanan alat-alat ya, kita kategorikan. Kalau di kimia misalnya bahan-bahan kimia tadi kita pisah-pisahkan kan berdasarkan golongannya ya, inorganik, kemudian ada organik, dan masing-masing itu dilihat ya tingkat bahayanya juga, jadi kita bisa pisahkan. Kalau di fisika sarannya mungkin Bapak Ibu bisa pisahkan itu berdasarkan topiknya. Misalnya nanti topik mekanika, nah disatukan dengan alat-alat praktikum mekanika. Kemudian ada alat-alat praktikum listrik, itu diinikan dengan alat praktikum listrik. Jangan disatukan dengan alat praktikum fluida, gitu. Bisa jadi cairan ya, cairan ketemu dengan listrik, itu kan nanti bisa berbahaya, kesetrum. Ya, atau ketemu baterai nanti mudah meledak, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa pisahkan berdasarkan topik-topik percobaan. Jadi itu pengelolaan labnya bisa lebih mudah ya. Sayangnya kita COVID jadi nggak bisa melihat langsung di labnya. Nah, kita database-kan ya. Nah, di sini juga, wah ini sedih sekali kalau kayak gini ya, jarang dipakai. Nah, ini juga mungkin alligator clip ya, capit buaya ya. Juga sering kita periksa ya. Untuk bahan-bahan yang memang udah berkarat memang harus dijauhkan dari cairan. Nah, ini contoh-contohnya. Wah, ini salah pemakaian nih. Ini yang suka pakai selinki, Bapak Ibu ditarik seenak hati ya. Wah, Bapak Ibu tarik itu sekencang-kencangnya selinki.
sampai nggak bisa kembali lagi ya, non isotropik ya. Jadi ini juga harus hati-hati penggunaannya, mengetahui prinsip-prinsipnya. Wah, ini lihat sedih sekali nih alatnya kayak gini ya. Kalau udah kayak gini mungkin saran kami sih coba didata lagi alat-alat yang masih bisa digunakan dan mana alat-alat yang tidak bisa digunakan gitu. Kalau dirasa masih bisa digunakan, kita coba perbaiki ya, refurbish seperti itu, kita bersihkan lagi. Pokoknya kalau saran saya sebagai guru pernah menjadi guru sains gitu kan, IPA, itu gunakanlah lab itu seefektif mungkin gitu. Artinya begini, ketika Bapak Ibu misalnya sekarang nanti kembali lagi situasinya menjadi normal, maka sering-seringlah kita ke lab gitu, sering-seringlah kita melakukan praktikum gitu, walaupun itu tidak sampai menuju level tadi memaknai data, tapi anak-anak itu bakal lebih memaknai kegiatan belajar IPA. Gitu. Tidak teratur ya tadi. Nah, ini, nyimpannya di mana wae nih, sampai alat buat ngaduk aja ada ya. Oke, wah nih. Sedih kalau kayak gini tuh. Ya. Sedih. Nah, apalagi seperti ini. Kalau ini mungkin tidak berbahaya ya, tidak berbahaya, cuma karatan. Kalau ini nanti punya resiko untuk meledak gitu. Jadi ketika bahan-bahan kimia itu disimpan di tempatnya di mana saja, kemudian nanti bertemu dengan panas ya, apalagi bersentuhan dengan api, itu bisa memicu terjadinya kebakaran. Jadi harus hati-hati. Nah, ini pengelolaan lab ya, kita merencanakan seperti ini. Kalau Bapak Ibu perlu dan nggak ada di online, nanti kita copy ya. Nah, bagaimana penataan lab yang baik ya. Kemudian juga pencahayaannya yang bagus gitu kan. Peralatan-peralatannya, nah ini besar dan lain sebagainya. Kriteria-kriteria untuk di lab. Untuk bahan lab kimia, sarannya mungkin punya lemari asap, tapi ini kemahalan di sekolah. Oke, kalau gitu mungkin nanti jendela dibuka ketika praktikum yang asap. Gitu. Nah, sirkulasi yang baik ya, listrik, pintu, tirai ya harus hati-hati karena bisa mudah kebakaran. Kemudian ada apar dan tersedia P3K ya, P3K ya. Jadi ada kalanya memang ketika di lab itu kita sudah membuat prosedur sedemikian rupa ya. Tapi karena namanya juga anak-anak ya, kadang terkontrol dengan baik gitu, kadang ada yang susah dikontrol gitu. Jadi bisa jadi terjadi kecelakaan. Nah, ini udah siap kita ada P3K-nya. Mari ya. Pengolahan aktivitas lab. Nah, ini dibuat juga strukturnya, kemudian juga ada laboran dan lain sebagainya, jamnya, penggunaannya kapan, ya. Nah, bagaimana ngelola alat ya, seperti ini. Oke. Jadi, kalau alatnya memang bagus ya, kita simpan dengan baik, pasti senang. Di sini, nah ini tadi bahan-bahan kimia ada juga infonya di dalam modul. Juga kita buat katalog ya, logbook ya. Kita buat logbook di lab itu sehingga nanti mudah kita mengidentifikasi alat yang masih bisa dipakai dan tidak bisa dipakai. Ada juga kartu stok ya, supaya lebih canggih mungkin bisa pakai komputer langsung gitu. Di lab punya satu komputer disimpan, jadi semuanya terdatabase di komputer. Kita labelin ya. Nah, ini informasi-informasi bagaimana pengelolaan dasar dari lab ya yang baik. Nah, sini ada informasi-informasi penting. Semuanya ada 78 slide Bapak Ibu. Panjang ini. Oke, nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat itu di modul ya. Harusnya ini ada di modul. Udah kita siapkan. Kemudian nanti yang paling penting nanti Bapak Ibu juga ada tugas PTK ya. Jadi di dalam PTK itu
sebenarnya PTK itu apalagi sekarang Bapak Ibu ada di sekolah tempatnya masing-masing, tentu membuat PTK itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan Bapak Ibu bekerja di tempat lain ya, harus ke sini. Nah, pada dasarnya PTK itu adalah Bapak Ibu memahami masalah yang Bapak Ibu hadapi di sekolah, gitu kan. Nah, apakah masalahnya itu seperti apa? Apakah dari gurunya, apakah dari siswanya, apakah dari media pembelajarannya, apakah dari model pembelajarannya, itu bisa bermacam-macam ya, bergantung pada situasi dan kondisi yang Bapak Ibu hadapi ya di sekolahnya masing-masing. Nah, setelah itu coba Bapak Ibu gambarkan. Jadi gambarkan permasalahan itu secara deskriptif ya, karena PTK itu gambarnya secara deskriptif saja itu sudah diterima gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggambarkan keadaan masalah yang terjadi di sekolah, kemudian Bapak Ibu mencoba merancang solusinya yang kira-kira Bapak Ibu itu tepat gitu untuk menyelesaikan persoalan gitu. Nah, setelah rancangan itu dibuat, kemudian Bapak Ibu implementasikan di kelas dan dilakukanlah refleksi. Nah, saat refleksi dilakukan perbaikan dan terus-menerus seperti itu. Sehingga kegiatan pembelajaran itu dari hari ke hari memang menjadi jauh lebih baik. Nah, di sini ada informasinya. Ini juga disediakan di dalam LMS ya. Nah, seperti ini. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah jam 4 ya. Nah, silakan dan kita coba diskusikan dulu untuk materi ya 1 dan 2. Nah, coba kita cek dulu dari materi 1 dan 2. Nah, sudah sejauh ini apakah Bapak Ibu ada yang menarik untuk kita diskusikan bersama? Jadi kita akan coba cari penyelesaiannya. Silakan. Mangga Bapak Ibu. Assalamualaikum Bapak. Ya, mangga Ibu Desi, mangga. Silakan Ibu. Iya Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, kedengaran jelas nggak Pak suara saya? Sangat jelas Ibu. Ini saya soalnya pakai loudspeaker ini, jadi kencang sekali ini. Mangga Bu. Silakan. Nggak khawatirnya ini karena di luar lagi di samping rumah ada majelis, jadi lagi rame pengajian Pak. Betul. Gitu. Siap Bu. Gimana Bu? Saya baca di modul Pak, di modul yang KB1 tentang mari kita lakukan video pembelajaran direct instruction ya Pak ya. Iya. Nah, bagus. Di poin nomor 5 itu tertulis tahapan, metode, atau kegiatan apa saja yang menurut Anda cukup berperan penting secara negatif, Pak. Nah, ini mungkin barangkali bisa lebih dipaparkan lagi, Pak. Arahnya ingin kemana gitu. Itu yang berperan namun secara negatif. Kata-kata Pak Agus itu. Pak Agus. Maksudnya ini Bu, jadi hal positif dan hal negatif gitu. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi ketika jadi kegiatan kan sebenarnya kami itu membuat video itu kan bukanlah model yang terbaik gitu kan. Jadi kami mencoba juga seperti Bapak Ibu. Jadi video itu dibuat itu untuk kita bisa diskusikan bersama ya, bukan model yang ideal gitu kan, bukan juga. Namun mungkin dengan gambaran video itu Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran bagaimana implementasi kegiatan pembelajaran sains di kelas dengan model-model yang berbeda gitu. Nah, sekarang misalnya dengan tahapan model itu direct instruction, kemudian metodenya tadi misalnya ceramah dan lain sebagainya, kira-kira hal apa yang negatif gitu, yang masih perlu diperbaiki gitu kan ke depannya. Gitu. Jadi dari video yang udah Ibu amati. Gitu. Iya. Misalnya gini, sederhananya, kalau membuat video itu angle-nya harusnya tidak boleh satu gitu. Misalnya kan harusnya angle-nya ada di beberapa angle kan, ada di depan gitu kan, ada di samping, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Kemudian ketika
guru dan anaknya itu tanya jawab, harusnya kan menyorotnya itu ke wajahnya ya Bapak Ibu. Jadi ke wajah yang bertanya dan ke wajah yang menjawab gitu kan. Nah, itu juga, tapi apakah itu bagus, atau sebenarnya ketika videonya itu misalnya merekam ke wajah, kemudian direkam wajahnya, kemudian yang menjawab juga direkam wajahnya. Apakah itu sesuatu yang bagus? Kan itu bagaimana perspektif kita memandang gitu kan. Untuk tujuan video editing itu bagus gitu kan. Artinya apa? Kualitas fokus itu bisa jadi lebih baik gitu kan. Artinya bisa melihat bagaimana interaksi tanya jawab antara guru dan anak secara langsung gitu kan. Tetapi untuk teknisnya nanti misalnya Bapak Ibu di sekolah ya, otomatis kan Bapak Ibu perlu bantuan kan, setidaknya rekan, misalnya dibuat dari 3 angle, berarti kan butuh 3 orang itu setidaknya. 3 orang yang mengambil video dari sudut yang berbeda. Kemudian ketika Ibu memberikan pertanyaan, itu harus ada orang ya atau orang lain yang nge-zoom mendekati Ibu, di zoom. Ibu lagi berbicara. Tapi kan kalau Ibu nggak biasa, karena kan kita bukan artis ya Bu ya. Misalnya Ibu ke depan, kemudian zoom dulu untuk berbicara, ekspresinya kan bakal beda, ekspresinya dibuat-buat gitu kan. Ekspresi Ibu bertanya dibuat-buat, jadi kayak kaku gitu kan, kayak kaku, jadi kayak sinetron kan, sinetron Indonesia gitu kan, jadi kaku gitu kan. Kemudian yang ngejawab juga anak-anak jadi kaku kan. Itu juga menjadi poin yang perlu kita pertimbangkan juga ketika memang kita membuat video kan gitu kan. Karena memang seharusnya observer itu kalau di dalam lesson study itu dia menjadi orang yang ada di luar kan, di luar kegiatan pembelajaran kan. Artinya gini, anak-anak misalnya seribut apapun gitu kan, orang yang bertugas memvideo itu nggak usah memberikan respon apapun. Jadi tidak boleh misalnya kita karena kita ada di belakang misalnya ikut ngevideo terus kita nanti ngasih tahu jangan berisik gitu kan, harusnya tidak boleh kayak gitu. Nanti biarkan gurunya sendiri yang bertanggung jawab mengelola kelasnya dengan baik gitu kan. Artinya ketika anaknya pada ribut dan gurunya tidak bisa membuat situasi pembelajarannya kondusif, itu kan kurang bagus. Tapi juga kalau anak-anaknya diem semua, itu juga nggak bagus Bapak Ibu. Artinya kan pembelajarannya dibuat-buat gitu. Kan misalnya gini, contoh sederhana lah misalnya, Bapak Ibu lagi ujian PPL. Nah, kan biasanya kalau sebelum ujian PPL tuh, Bapak Ibu suka ke anak-anak, anak-anak kita janjian dulu, jangan ribut gitu kan. Tolong duduk yang rapi. Jadi pas ujian PPL tuh kan, dosen pengujinya tuh masuk, kok anaknya rapi banget gitu kan. Kita juga jadi nggak percaya kan, toh kenyataannya nggak kayak gitu. Jadi situasi yang ideal untuk belajar itu sebenarnya tidak terlalu ribut, ya, artinya terlalu ribut itu salah gitu kan. Artinya kan gurunya benar-benar tidak bisa membuat situasi dalam pembelajaran di dalam kelasnya itu kondusif. Tapi kalau rapi juga itu nggak bagus gitu. Artinya kan tidak melatih anak untuk berinquiry. Artinya kan anak itu nggak punya keinginan kan, sampai dia cuma duduk diam gitu kan di atas bangku sidakep gitu kan, kayak zaman penjajahan gitu. Nah itu juga nggak bagus gitu. Jadi yang bagus itu ya situasinya normal saja, kemudian ada proses inquiry di dalamnya, anak juga bertanya gitu kan, guru juga interaktif memberikan jawaban, maka itu proses pembelajaran yang kita inginkan gitu kan. Guru bertanya alami gitu kan, anak juga menjawab itu alami gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira yang diharapkan tuh kurang lebih lah itu kira-kira komen saya lah sedikit gitu. Nah, maka Bapak Ibu bisa explore lagi hal-hal lain yang mungkin dirasa ada yang masih kurang gitu kan, gitu kan, dicantumkan nanti di dalam forum diskusi. Kalaupun nanti ada lebih, silakan lebihnya gitu. Gitu kira-kira Bu. Iya. Ya, baik Bapak. Boleh satu lagi Pak? Boleh Bu. Mangga. Ya. Saya udah saksikan videonya Pak, keempat video tersebut.
Iya, hanya yang beda itu direct instruction ya. Memang gurunya lebih dominan, Betul. tapi untuk yang tipe kolaborasi, inquiry sama PJBL itu hampir semuanya anak itu terlibat gitu ya. Iya, iya. Nah, saya ingin tanyakan di video yang Bapak sendiri mengajar itu ya di kooperatif, Enggak, beda saya mah dengan video-video. Saya mah yang project based learning, Bu. Iya, Pak. Kalau saya bukan Oh yang iya, direct instruction. mohon maaf Bapak. Mm-mm. Oh yang listrik statis ya Pak ya? Iya, iya. Ya listrik statis. Iya. Ya, dengan yang kolaborasi sel hewan dan sel tumbuhan, Iya. kemudian inquiry positif, itu kan hampir semuanya anaknya itu berkolaborasi gitu ya Pak ya? Betul. Nah, apa yang menjadikan videonya Bapak siapa itu yang membedakan sel hewan dan sel tumbuhan itu diberi judul sebagai kolaborasi? Oke. Ya. Sedangkan yang ketiganya itu saya lihat semua anak itu berkolaborasi kok Pak gitu. Betul. Artinya kan apakah gini, mungkin yang mendasar? Jadi apakah bagian yang mendasar yang membedakan model itu jadi berbeda gitu kan? Nanti Bapak Ibu, menurut saya cara paling mudahnya adalah Bapak Ibu lihat lagi sintak pembelajarannya, sintak model pembelajaran, oke? Sintak dari model pembelajarannya, kemudian coba lihat dari kegiatan pembelajaran tersebut apakah memenuhi ya tahapan-tahapan pembelajaran yang ada pada model tersebut gitu. Nah, jika ada yang kurang, mana yang kurangnya gitu. Itu cara Bapak Ibu untuk menganalisis gitu. Karena pada dasarnya Bapak Ibu model apapun anak berdiskusi itu harus gitu kan. Model pembelajaran apapun ya, anak itu ada kegiatan diskusi itu pasti harus ada gitu. Kalau nggak ada mah nggak masa itu kan namanya juga makhluk sosial gitu kan. Pasti mereka berdiskusi, pasti mereka bertanya. Nah, cuma nanti yang membedakan itu kan nanti ada kalau kita lihat kan dari goalnya gitu kan, dari perencanaannya, dari kegiatan pembelajarannya. Nah, di situ kan ada tahapan-tahapan pembelajaran yang harus diikuti dalam model-model pembelajaran yang didesain oleh guru. Nah, kita coba analisis. Apakah kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu sesuai dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang ada dalam teori. Nah, kalau sesuainya yang mana, gitu kan, berarti itu sisi positifnya. Kalau kurangnya di mana, berarti itu sisi negatifnya untuk menjawab poin 5. Kira-kira begitu, Bu. Silakan ya, ada baik Bapak, terima kasih banyak. Enggak, sama-sama. Maaf Pak, mau nanya. Iya, Bu Siti Maimunah, mangga. Iya, mau nanya terkait teknis Pordis ya Pak. Itu kan tadi yang aktivitas 1.1 sampai 1.5 nanti kan Bapak add new di Pordis ya Pak. Betul. Iya, nanti kita teknisnya dari 29 orang itu mereply satu-satu atau enggak per kelompok, misalnya kelompok ini 1 titik berapa, seperti itu. Nanti takutnya sih kalau misalnya semuanya nanti overlapping gitu, tumpang tindih, yang satu juga udah kebanyakan gitu Pak. Seperti apa Pak teknisnya Pak? Jadi teknisnya begini Ibu, kan yang paling penting itu kita memenuhi persyaratan administratif yang memang diikuti yang diminta oleh Kemendikbud Bu ya di dalam RMS ya. Artinya setelah Ibu mengikuti forum diskusi itu harus ada tanda centang itu Bu. Iya, Ingat kan Bu? Betul. Iya. Terus yang kedua, kita sendiri sebagai seorang guru IPA, maka kita mempunyai tanggung jawab Bu. Mestinya dalam hal ini kan karena memang ini kan udah menjadi bagian konten ya Bu ya, konten IPA, dan kemudian juga ada pembelajarannya. Karena kalau udah modul 2, 3, 4, 5, 6 itu udah semuanya konten semua Bu. Konten semua. Jadi nanti Ibu bab 2, modul 2, modul 3, 4, 5, 6 itu semuanya bicara tentang materi. Jadi ada baiknya untuk modul 1 ini kita maksimalkan yang Ibu bisa. Misalnya gini, Ibu mau ngisi forum diskusi dari 1 sampai 5 semuanya diisi, silahkan karena Ibu menarik. Itu boleh. Sekarang Ibu misalnya merasa berat gitu kan, karena kita juga punya kegiatan dan lain sebagainya.
saya mau ngisinya cuma forum 1 aja, tapi yang 2, 3, 4 cuma dibaca aja, nggak masalah Bu, nggak masalah. Gitu, nggak masalah. Tapi secara administrasi itu udah selesai, jadi nanti Ibu tidak akan ada masalah ke depannya ketika nanti ada tugas dan lain sebagainya. Gitu. Dan secara keilmuan secara nanti kita level kan kita sudah belajar bersama. Jadi ini forum yang menarik buat saya, buat kita bersama untuk kita review kembali, gitu kan? Kita review kembali, flashback kembali beberapa hal-hal penting yang berkaitan dengan pedagogi ya. Ini kan TPEC ya, pedagogical content knowledge ya. Jadi untuk yang KB 12 itu kita berbicara masalah TPEC ini, TPEC ya. Technological Pedagogical Content Knowledge. Jadi konten pedagogi yang memang yang udah ada unsur kontennya gitu kan, pedagogi yang udah ada kontennya. Kan kalau yang modul pedagogi kan pure pedagogi semua. Nah, kalau sekarang kita berbicara yang memang sudah ada kontennya. Jadi barangkali Bapak Ibu penting untuk bisa mempelajari ini, dan juga berguna nanti Bapak Ibu kalau mau menaikkan pangkat dan lain sebagainya, dasar-dasar ini sudah Bapak Ibu miliki. Kayak begitu, Bu? Iya, baik Pak. Berarti sebaiknya di reply semua ya Pak ya? Sebaiknya. Tapi kalau Bapak Ibu keberatan cuma 1, boleh-boleh aja. Yang penting administrasi terpenuhi. Tapi secara motivasi lah ya, saya memberikan motivasi kepada Bapak Ibu untuk mempelajari semuanya. Kayak gitu, Bu. Mangga. Ya, makasih ya Pak. Mangga. Ada lagi Bapak Ibu. Nanti hari besok kita coba diskusikan ke kontennya ya, modul KB3 dan KB4. Jadi kita coba clearkan dulu tugas-tugas yang ada di sini. Jadi mungkin beberapa hal yang penting untuk kita pelajari itu udah kita review. Jadi detailnya Bapak Ibu bisa pelajari nantilah ketika senggang ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah, ini cuma mengingatkan saja dalam beberapa poin. Oke, Bapak Ibu masih ada yang perlu kita diskusikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang, mangga. Ya, saya ingin tanyakan nih Pak, mau konfirmasi. Di dalam KB1 itu kan ada, mari kita lakukan, kemudian aktivitas 1-5. Begitu juga di KB-KB yang lain. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah hasil dari kegiatan yang kita lakukan ini nantinya diupload juga Pak di yang forum, kan seperti yang sebelumnya kita upload nanti di tugas akhir gitu Pak. Kalau di modul pedagogi itu semua aktivitasnya dimasukkan Bu di laporan akhir tidak? Iya, waktu yang kemarin-kemarin begitu Pak, yang di pedagogi, jadi hasil diskusi, hasil itu nanti di-upload lagi barengan dengan tugas akhir begitu Pak. Ya, jadi yang untuk yang forum itu ya, yang 1 sampai tadi kan kita buat forum ya, berkaitan dengan analisis direct instruction, itu nanti dimasukkan Bu ke tugas akhir. Bapak Ibu kan sebenarnya bisa nge-reply dari forum diskusi, atau Bapak Ibu juga bisa membaca dari apa yang dibuat oleh orang lain kan Bapak Ibu. Maksudnya iya, Pak. Nggak perlu Bapak Ibu ngisi itu juga dari awal kan. Intinya si tugas-tugas itu juga Bapak Ibu bisa sarikan atau rangkumkan dari forum diskusi yang dibuat oleh kawan-kawan yang lain gitu kan. Jadi tidak mesti ini, tapi yang paling penting original gitu kan. Enggak benar-benar Bapak Ibu copy paste semuanya, itu yang saya tidak mau. Jadi soalnya saya tidak mau, kenapa? Karena walaupun ada 1-2 pasti saya bakal kebaca gitu, karena saya baca semuanya. Jadi Bapak Ibu yang ngopi filenya dari teman gitu kan semuanya, jadi nanti kena dampaknya gitu. Jadi harapannya memang Bapak Ibu itu ada proses pembelajaran gitu kan dari kita bersama, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu kan gitu kan. Jadi ilmu kita barokah gitu kan, bermanfaat. Oke. Ya Pak, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Mohon Bu, mangga. Jadi untuk yang modul KB1 itu yang paling penting itu adalah berkaitan dengan tadi analisis video ya, direct instruction, cooperative learning, inquiry, kemudian ada project based learning. Itu yang paling pentingnya Bu, paling pentingnya. Untuk yang KB2 ini kita lihat aja dari forum diskusi ya.
forum diskusinya. Nah, di sini kan ada contoh PTK nih. Nah, contoh PTK, dan di sini ada forum diskusinya. Maka Bapak Ibu nanti buat forum diskusinya. Nah, di sini kan ada diisi nanti. Nah, ini nanti semua itu bisa Bapak Ibu kumulatifkan menjadi laporan akhir untuk modul 1. Begitu Bapak Ibu. Oke, clear ya? Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaannya, barangkali pertemuan kali ini kita cukupkan aja dulu. Sekian Bapak Ibu. Selamat bekerja di rumah ya. Salam juga kepada keluarga yang ada di sana. Mudah-mudahan dalam aktivitas yang ada ya, walaupun tidak ideal, tapi Bapak Ibu tetap semangat ya. Seperti semangat saya ada di depan laptop ini nih ya, menghadapi Bapak Ibu yang nggak terlihat wajahnya ini. Nggak ada videonya. Saya kayak menghadapi layar ini. Tapi oke, tidak masalah. Jadi tetap semangat Bapak Ibu mengikuti kegiatan PPG ini. Insya Allah lah semua kegiatan yang Bapak Ibu jalani ini bakal ada manfaatnya nanti ke depannya. Oke, kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Terima kasih, Pak. lagi Terima kasih, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Selamat sore, Bapak.